yang terkait dengan Semarang dan energi pesisir ya. Tapi sebelum itu saya minta maaf, jangan ada yang salah paham. Ketika tadi saya iseng-iseng ngomong Tuhan tuh nggak tahu lah kalau beriman tuh maksudnya bersih, indah, nyaman tuh jangan terus disimpulkan nggak mungkin Tuhan masa sampai nggak tahu ya, nggak guyon rek. Itu sebenarnya itu cerita, itu namanya anekdot. Jadi misalnya ketika Anas dicopot kan akhirnya Pak SBY kan semula kan ketua Dewan Pembina, sekarang apa? Ketua umum. Jadi Dewan Pembina ya iya, ketua umum ya iya, artinya dua kursi diduduki sekaligus. Nah sejak itu Tuhan tidak mau berdiri dari kursinya, itu ceritanya begitu. Jibril, Tuhan kok biasanya suka berdiri kok tidak berdiri? Kan biasanya kalau Clinton lewat terus Tuhan berdiri, mana ten gitu. Adi mereka Bung Karno liwat, no Arab kalau cawe itu opian yang gini, itu semua loh. Ada presiden menghormat kepada hambanya, tapi SBY lewat Tuhan meneng yang ini, meneng. Terus Jibril, ya Allah kenapa engkau tidak menghormati hambamu? Ojo ngono, aku ngadeg jupuk kursiku ini itu. Wah ini ketua Dewan Pembina ya wes, bar kuwi ketua umum ya iki suwe-suwe iki lindung ya dijupuk kursine iki. Itu. Jadi itu namanya anekdot, jangan ditanggapi secara akademis dan epistemologis serius begitu ya Mas. Itu namanya anekdot, itu namanya simbolik dan sarkasme atau sinisme. Gini, satu nomor lagi silakan pilih. Jadi ada lagu-lagu dari Semarang yang punya dua makna. Yang satu dia perintis tren solawat Melayu, strip dangdut, tentu dari Semarang, rintisannya yaitu Nasidaria. Nasidaria itu dari Kauman Semarang, asuhannya Bapak Muhammad Zain, dan lagu-lagunya sangat banyak beliau ciptakan dan menjadi tren seluruh Indonesia, bahkan sampai Malaysia, sampai mana-mana, dan itu sumbernya adalah Semarang. Sehingga kemudian yang namanya band kayak Gigi itu pinjem lagunya Nasidaria, sehingga orang-orang yang tidak pernah mengenal sejarah Semarang dan Nasidaria menyangka lagu Perdamaian itu karya Gigi. Perdamaian lagunya piye? Perdamaian, perdamaian itu disangka lagunya siapa? Gigi, ngono kuwi. Wong-wong do jawab ngono kuwi lah. Ini kita pentaskan, saya bangga. Saya dulu sering Pak ke Pak Zain isin nom-nom waktu ki bocah. Aku urung rapi. Jadi ya nasib lah, sopo ngerti kan gitu waktu itu. Ini akhirnya malah kecandol Novia kalau jengking SW meneh ya yes, alhamdulillah malah luwe ayu kan gitu kan. Terus 69 kayak mau lu Pak ceritanya iki Pak. Saya seorang radikalis. Mohon maaf ya, saya fundamentalis, radikalis. Anda moderat silahkan, saya fundamentalis. Soalnya nek ora radikal, nek ora atos, ora meteng. Aja mesti Pak ya, guyon Pak, dia ulang tahun, mosok ulang tahun betutut ini ya gak enak. Ulang tahun harus seger, guyon. Kalau orang sudah bersaudara, sudah sangat akrab, maka etika menjadi longgar. Maka orang no karo koncoi, piye Mas kabare? Aku durung kanca kuwi jenenge. Nek ning Semarang piye to nek nyeluk? Des ngono. Des ngono ya. Itu tanda kemesraan atau tanda kekurangan ajaran? Kemesraan. Kalau Jawa Timur ketemu ya apa kabare kon? Nah itu berarti jauh, tapi nek dulur kanca coba. Iki Kiai Kanjeng nek wis ning nggon transit kuwi lagi nangeke, ayo tangi cepet mangan ngono kuwi. Ki nek nangeke kanca-kancane. Itu tanda keakraban, aja nesu. Dan jangan hina anjing, karena punta dewa ke surga dikawal oleh anjing, dan anjingnya lebih dulu masuk surga. Jadi jangan ejek anjing, karena kita lebih rendah dari anjing. Anjing setia, kita tidak. Kan begitu, anjing tidak masuk neraka, kita masuk neraka.
Anjing tidak punya kesalahan, kita yang punya kesalahan. Loh, masa anjing punya kesalahan orang diutek kan gitu. Oke, pilih.